salam kenal. Halo Kak, salam kenal juga. Silakan kalau kakak mau cerita pelan-pelan, nanti saya dengerin. Gak usah buru-buru. Sebenarnya saya malu sih untuk cerita ini. Dengarannya kakak udah menahan semuanya sendiri. Iya, eh, orang-orang tuh suka komentarin ini sih Kak, tentang fisik, tentang badan saya. Katanya tuh bercanda, tapi tuh kayak gimana ya? Kayak sakit aja sih dengarnya karena ngatain fisik gitu. Walaupun kedengarannya bercanda, mungkin kamu ngerasanya tetap nyakitinnya. Kadang saya mikir sih Kak, kenapa sih orang tuh nggak gampang banget ngomongin tentang fisik, padahal itu tuh yang buat orang tuh sakit. Kadang kamu ngerasa perlakuan itu nggak adil buat kamu. Iya sih Kak, apalagi kalau ngomonginnya rame-rame atau keluarga, kayak keluarga deket gitu yang ngomongin, yang komentarin gitu. Kadang tuh aku senyum doang, tapi ada di sisi lain tuh aku kayak ngebales gitu omongannya. Kadang kamu kayak diam, kayak Diam nahan aja. semuanya sendiri. Habis itu saya itu sih kadang kalau diomongin, misalnya diomongin di rumah nih ada keluarga saya biasa langsung masuk kamar, atau enggak kalau diomongin sama teman saya tuh saya langsung pulang aja gitu. Kamu berusaha nutupin semua yang kamu rasain dan kayak aku nih nggak apa-apa gitu. Iya, rasanya tuh kayak nggak bisa lepas gitu. Ketemu orang lain jadi bikin kamu tegang ya, seolah-olah tuh kayak harus siap untuk diserang gitu. Kadang sekarang tuh aku tuh lebih malas ketemu orang-orang banyak karena takut banyak yang komentarin gitu. Buat kamu sekarang tuh tubuh kamu tuh terasa seperti sesuatu yang salah gitu ya. Jadi masalah gitu kah? Dan di sini kamu berani ngomong sesuai ini, ngomongin sesuatu yang selama ini kamu sendiri. Iya sih Kak, rasanya agak agak lega, tapi aku juga masih sedih sih. Lega karena akhirnya keluar semua, tapi sedih karena lukanya memang kelihatan nyata gitu ya. Oke, gimana nih kak perasaan kamu setelah pertemuan kemarin? Capek sih Kak, tapi agak lega juga. Terus kayak kepikiran apa yang kita omongin kemarin. Jadi kayak banyak pikiran kata-kata gitu yang terus berputar di kepala kamu ya. Iya, jadi tuh saya tuh sekarang sadar ternyata saya tuh sering banget nyalahin diri saya sendiri. Kenapa saya seperti ini gitu. Akhirnya kamu mulai perhatiin cara bicara kamu. Iya Kak, sekarang tiap ngaca tuh rasanya kesel gitu sama diri sendiri, kayak ih kenapa sih badan aku tuh kayak gini gitu, kenapa aku tuh punya badan tuh yang seperti ini. Merasa kayak semua momen yang penuh kritikan tuh dan kemarahan tuh dari ke diri sendiri gitu. Iya, padahal dulu tuh saya tuh nggak separah ini, sekarang tuh dikit-dikit nyalahin diri sendiri. Kamu melihat perubahan besar dalam cara kamu memperlakukan dirimu. Kadang saya mikir Kak, kok saya lebih jahat ke diri sendiri daripada ke orang lain, orang lain ke saya gitu. Kesadaran bikin kamu lihat betapa berat tekanan yang kamu ini ya beri ke dirimu sendiri. Iya, dan anehnya tuh kata-kata itu tuh kadang bukan suara saya, kayak suara orang lain gitu. Kedengarannya tuh kamu mulai sadar suara itu tuh bukan benar-benar milik kamu. Kayak suara mereka tuh
hidup di kepala saya gitu kak. Dan suara itu terus-terusan mengomentari diri kamu lebih dalam. Iya. Selama ini tuh saya hidup tuh pakai standar mereka gitu, standar orang lain. Aku tuh harus ngikutin standar mereka. Menyadari itu rasanya gimana? Sedih, marah, tapi juga kayak oh pantesan gue capek gitu. Ada kelegaan juga nggak saat kamu mulai paham kenapa semuanya ini terasa berat? Ada kak. Sedih ya. Kalau kayak kamu lebih tenang deh hari ini. Iya kak, tapi ini sih nggak seberat dulu sih, masih kepikiran aja. Ada perubahan dalam cara kamu mengalami perasaan. Saya sadar sih kak, mungkin tubuh saya tuh nggak sempurna, tapi juga nggak salah. Kamu mulai melihat tubuhmu dengan cara yang lebih lembut. Saya capek benci sama diri saya sendiri. Capek itu kayak sinyal kalau kamu tuh kepengen ini memperlakukan dirimu dengan cara yang berbeda. Iya, saya tuh pengen belajar kayak kayak belajar menjadi lebih baik sama diri saya sendiri. Keinginan itu datang dari diri kamu sendiri. Mungkin saya tuh nggak harus nurut sama omongan orang lain. Iya, kamu mulai memilih suara mana yang perlu kamu dengarin. Saya belum bisa bilang cinta badan saya, tapi setidaknya saya nggak pengen nyakitin diri saya sendiri lagi kak. Itu tuh langkah yang sangat berarti buat kamu. Kayaknya saya pengen lebih ramah sama diri saya sendiri deh, kayak lebih mencintai diri saya sendiri, terus nggak pengen nurutin apa kata orang lain. Kamu tuh sedang menemukan cara baru untuk hubungan dengan dirimu sendiri. Ya, Jadi jangan mikirin omongan orang lain ya. Iya, saya lagi mencoba itu sih kak. Kadang kalau misalnya orang lain ngomongin tentang saya tuh, kadang tuh saya nggak suka dikatain fisik sih kak. Jadi ya udahlah, kalau itu terima aja. Emang nggak semua orang tuh sempurna, pasti ada di diri mereka tuh yang kelebihan mereka tuh lebih daripada itu.